Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dava Rauda Fadila dengan NIM 12170500029, mahasiswa Teknik Informatika kelas A. Di sini saya akan mereview sedikit tugas mata kuliah AI, membuat tugas video menjelaskan codingan milik orang lain dengan tema Machine Learning Bioinformatics. Nah, kebetulan di sini saya sudah mendapatkan kode milik Mike Saint Antoine yang mana secara keseluruhan kode program di atas itu menjelaskan untuk eh, implementasi simulasi stokastik untuk memodelkan dinamika biologi sederhana yang mana di dalamnya mencakup pertumbuhan dan degradasi komponen biologis. Kita lanjut ke codingannya saja. Nah, kita jelaskan satu persatu codingannya ya. Namun, mohon maaf sebelumnya bila terdapat banyak kekurangan karena di sini saya juga masih sama-sama belajar. Eh, kode bah- kode program ini menggunakan bahasa pemrograman Python, di mana eh, kode ini itu import matplotlib itu fungsinya untuk mengimpor pustaka yang diperlukan. Di sini menggunakan import NumPy itu digunakan untuk operasi matematika matplotlib-nya untuk plotting dan odein dari Skippy integrate ini untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Lanjut ke lanjut ke ini, kondisi awalnya itu sama dengan 0, mRNA-nya eh, M- 0 mRNA dan proteinnya sama dengan 0. Kemudian lanjut ke parameter sistemnya. Parameter sistem itu ada di sini. Yang di sini. Di sini itu menetapkan parameter sistem yang akan digunakan dalam simulasi seperti laju produksi dan degradasi mRNA serta protein. Lanjut ke fungsi simulasi ODE. Nah, di sini. Fungsi SIM ini mendefinisikan eh, yang menerima variabel, waktu, dan parameter sebagai argumen. Fungsi ini mengembalikan dua persamaan diferensial yang mendeskripsikan laju perubahan mRNA dan protein sesuai dengan model sistem. Kemudian kita melakukan simulasi menggunakan Odein, di mana Odein di sini untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan memanggil fungsi SIM. Ini fungsi SIM yang tadi ada di sini dengan kondisi awal yaitu Y0, rentang waktu didefinisikan dengan T, dan parameter params. Lanjut ke plotting hasil simulasi. Nah, plotting hasil simulasi di sini membuat plot hasil simulasi dengan menggunakan matplotlib, eh, dua garis dua garis plot mempresentasikan perkembangan variabel M dan protein, dua garis mempresentasikan perkembangan variabel M dan P terhadap waktu. Kemudian di sini ada legend. Fungsi legend di sini digunakan untuk menambahkan legend ke plot. Close all, clear all, CLC. Dalam codingan ini, kode implementasi simulasi model stokastik tiga komponen dengan mekanisme reaksi kimia menggunakan metode Monte Carlo. Dalam model ini terdapat tiga spesies kimia, yaitu ada G1, G2, dan G3. Dan mereka berinteraksi sesuai dengan aturan reaksi tertentu. Inisialisasi variabel dan parameter. Dan ini menetapkan waktu akhir simulasi dan parameter
parameter sistem seperti laju reaksi K1, K2, K3, dan laju degradasi gamma 1, gamma 2, gamma 1, gamma 2, gamma 3. Kemudian ada inisialisasi iterasi. Inisialisasi iterasi ini didefinisikan dengan I sama dengan 1, yaitu untuk menyimpan langkah waktu saat ini. Kemudian ada loop simulasi di mana ditandai dengan while. Loop akan terus berjalan selama waktu simulasi mencapai 10. 10 sini. Kemudian lanjut ke perhitungan laju reaksi. Perhitungan laju reaksi yaitu untuk menghitung laju reaksi dengan setiap kemungkinan perubahan jumlah G1, G2, dan G3. Kemudian lanjut ke perhitungan tata laju reaksi waktu dan waktu selanjutnya. Oh, ini. Untuk menghitung total laju reaksi, memilih waktu selanjutnya berdasarkan distribusi eksponensial dan memperbarui waktu simulasi. Kemudian ke pemilihan perubahan berdasarkan probabilitas. Di sini ada R2. Nah, R2 ini untuk memilih perubahan yang akan terjadi berdasarkan probabilitas relatif dari masing-masing laju reaksi. Kemudian pembaruan jumlah G1, pembaruan jumlah G1 dan pembaruan iterasi. Nah, ini pembaruan iterasinya. Tambah 1. Ada plotting hasil simulasi. Di sini untuk menampilkan perkembangan jumlah G1, G2, dan G3. Jadi keseluruhan kode ini tuh mempresentasikan simulasi stokastik dengan metode Monte Carlo, model reaksi kimia 3 komponen. Komponennya yang tadi ada G1, G2, dan G3. Kita lanjut ke codingan selanjutnya. Codingan di sini itu untuk menginisiasi variabel awal waktu ditandai dengan T di sini dan parameter-parameter sistem. Kemudian di sini dilanjut dengan loop simulasi. Loop simulasi di sini yaitu akan terus berjalan selama waktu simulasi belum mencapai 10, sama seperti kode yang sebelumnya. Kemudian di sini ada current. Current. Nah, current di sini berfungsi untuk menghitung laju reaksi dan waktu selanjutnya menggunakan distribusi eksponensial. Kemudian lanjut ke pemilihan perubahan berdasarkan probabilitas. Di sini itu run ini berfungsi memilih perubahan yang akan terjadi berdasarkan probabilitas relatif dari masing-masing laju reaksi. Kemudian G1, G2, dan G3-nya diperbarui. Lanjut ke plotting hasil simulasi. Plotting hasil simulasi di sini membuat subplot untuk menampilkan perkembangan jumlah G1, G2, dan G3. Itu codingan selanjutnya. Import numpy as up. Di sini kode di sini itu berfungsi untuk mengimpor pustaka yang diperlukan untuk plotting dari matplotlib dan menyelesaikan persamaan diferensial Odein dan dari Skype integrate. Kemudian ada inisialisasi variabel dan waktu di sini. Sama seperti kode yang pertama, kurang lebih. Kemudian ada parameter sistem. Parameter sistem di sini ditandai dengan yang ini menetapkan parameter sistem yang akan digunakan dalam simulasi. Kemudian ada fungsi simulasi ODE. Di sini DevSim ini merupakan fungsi mendefinisikan fungsi SIM yang menerima variabel waktu dan parameter sebagai argumen. Fungsi ini mengembalikan
dua persamaan diferensial yang mendeskripsikan laju perubahan G1, G2 dan dengan model dan sesuai dengan model sistem. Lanjut ke simulasi menggunakan ODE. Menggunakan ODE untuk menyelesaikan persamaan diferensial dengan memanggil fungsi SIM. Ini fungsi SIM dipanggil dengan kondisi awal Y0, rentang waktu, dan parameter. Kemudian ke plotting hasil simulasi, di mana plot hasil simulasi dengan menggunakan matplotlib ini. Matplotlib ini dua garis plot mempresentasikan perkembangan variabel G1 dan G2 terhadap waktu. Fungsi legend digunakan untuk menambahkan legend ke dalam plot. Lanjut ke kode. Hmm, nah, lanjut ke kode selanjutnya. Import di sini masih sama-sama seperti yang tadi ya, teman-teman. Kemudian di sini ada inisialisasi kondisi awalnya 0, kemudian untuk ketiga variabel dan membuat array T di sini sebagai rentang waktu. Kemudian ada parameter sistem. Parameter sistem menetapkan parameter yang akan digunakan dalam simulasi. Kemudian ada fungsi simulasi. Fungsi simulasi di sini defsim juga eh, menerima variabel parameter sebagai argumen. Kemudian simulasi menggunakan Odein juga di sini. Simulasi menggunakan Odein sama ya, kurang lebih kayak gitu teman-teman kayak yang tadi. Dan lanjut ke plotting. Yang ini ke soal. Nah, di sini close all, clear all, mm, mereka itu termasuk ke dalam inisialisasi dan parameter. Kemudian untuk menetapkan waktu maksimum simulasi atau 10, laju pertumbuhan atau K, dan laju degradasi atau gamma, serta inisialisasi waktu variabel X, kemudian indeks iterasi dengan I. Kemudian di sini dilanjut dengan while, berarti simulasi akan terus berjalan sebelum mencapai 10. Eh, di sini ada perhitungan rates dan waktu selanjutnya. Rates di sini menghitung laju pertumbuhan dan laju degradasi rate 1 dan rate 2, serta menjumlahkannya. Selanjutnya menghasilkan waktu selanjutnya dengan metode Monte Carlo. Pemilihan perubahan probabilitas R2 di sini merupakan perubahan yang akan terjadi berdasarkan probabilitas relatif masing-masing laju. Kemudian ada pembaruan variabel iterasi, memperbarui indeks, menambahkan nilai variabel X yang baru ke dalam array dan plot hasil simulasi. Lanjut, ini juga sama, import untuk mengimpor pustaka yang diperlukan, kemudian ada inisialisasi waktu dan variabel, terus kemudian ada loop simulasi, while perhitungan rates, dan waktu selanjutnya, dan pemilihan perubahan waktu berdasarkan probabilitas yang lain, terus plot hasil simulasi di sini ya hampir sama sih semuanya kayak gitu. Namun mungkin saya akan sedikit menyimpulkan dari ini apa dari kode-kode tersebut. Kesimpulannya jadi yang pertama itu simulasi pertumbuhan dan degradasi dengan ODE.
Di sini kita menerapkan simulasi menggunakan persamaan diferensial biasa untuk memodelkan interaksi antara dua komponen biologis seperti mRNA dan protein. Kemudian menggunakan pustaka seperti NumPy, apa ya saya nyebutnya masih ini. Terus Matplotlib, terus SciPy, dan perhitungan matematika dan visualisasi hasil simulasi. Kemudian ada simulasi stokastik dengan metode Monte Carlo. Nah, di sini implementasi simulasi stokastik menggunakan metode Monte Carlo memodelkan pertumbuhan dan degradasi variabel biologis. Terus kemudian di sini ada membahas aspek stokastik dengan menggunakan bilangan acak untuk menentukan peristiwa produksi atau degradasi pada setiap iterasi. Kemudian ada visualisasi hasil simulasi dengan plot waktu versus jumlah mRNA. Kemudian simulasi stokastik dengan ekspresi genetik, simulasi stokastik untuk model ekspresi genetik yang melibatkan komponen biologis G1, G2, dan G3 dengan pertumbuhan dan degradasi stokastik. Kemudian menggunakan metode Monte Carlo untuk menentukan perubahan stokastik pada setiap iterasi simulasi, visualisasi hasil simulasi dengan plot jumlah masing-masing komponen terhadap waktu. Terus gambaran umumnya tuh jadi kode 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 tersebut itu menyajikan simulasi dinamika biologis dengan pendekatan ODE maupun Monte Carlo. Terus tema keseluruhan terkait dengan metode dengan pemodelan dan simulasi dinamika biologis yang eh, dapat memiliki relevansi dengan bidang bioinformatika dan machine learning. Kemudian implementasi stokastik bermanfaat untuk menangkap fluktuasi dan ketidakpastian dalam proses biologis. Yang penting dalam analisis bioinformatika. Kemudian meskipun tidak secara langsung terkait dengan machine learning, pemahaman dinamika biologis melalui simulasi dapat memberikan wawasan yang berguna untuk pengembangan model machine learning dalam konteks bioinformatika. Keseluruhan kode tersebut memberikan gambaran tentang cara menggunakan simulasi untuk memahami dinamika sistem biologis, dan pemahaman ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan algoritma machine learning di bidang informatika. Mungkin hanya sekian kode yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.